Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah dari dosen saya. Untuk pembuatan video ini, saya dituntut harus menggunakan model pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi dari pembelajaran itu sendiri. Untuk model pembelajarannya, di sini saya menggunakan model PBL, yaitu model yang diawali dengan pemberian masalah. Kemudian untuk metodenya, di sini saya menggunakan metode ceramah dan mungkin akan ada metode demonstrasi. Itu pun bila memungkinkan. Nah, untuk medianya sendiri yang digunakan ialah laptop, PowerPoint, dan InFocus. Untuk bahan ajar sudah saya siapkan di Microsoft PowerPoint yang saya buat. Nah, untuk yang terakhir tentang evaluasi pembelajaran, di sini saya sudah menyiapkan kertas yang akan dibagikan kepada anak-anak untuk diisi. Kertas itu berisi tentang soal dan sehingga saya bisa mengevaluasi sejauh manakah hasil belajar mereka. Nah, silakan tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah dalam keadaan baik semua ya. Baik, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu tentang kehadiran kalian. Gokong, pakai, wucin, Sasuke, Eren, Naruto, Lutfi, Goku, Conan. Wah, sepertinya hadir semua ya. Oh ya, hadir semua. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan pembelajaran kali ini Bapak sudah menyiapkan sebuah video. Silahkan kalian tonton dan simak video tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan bila itu terjadi kepada kalian. Nah, untuk videonya silahkan bisa dilihat ke InFocus yang sudah Bapak siapkan di sana. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah melihat video yang Bapak putar di InFocus. Nah, apabila permasalahan tersebut terjadi pada kalian, maka yang harus kalian lakukan itu adalah dengan melakukan sujud sahwi. Nah, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi itu? Kita ke pengertian terlebih dahulu. Nah, sambil mendengarkan, kalian bisa sambil mencatat tentang pengertian sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan oleh seorang yang sedang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi dalam sholatnya karena lupa. Misalkan, contohnya Bapak melaksanakan sholat, tapi Bapak lupa tidak ruku, atau lupa tidak melakukan sujud, atau bahkan lupa tidak melaksanakan kunut ketika di dalam sholat subuh, atau lupa tidak melaksanakan at-tahiyat awal. Maka yang harus Bapak lakukan itu bukan membatalkan sholat Bapak, tapi yang harus Bapak lakukan itu adalah dengan melakukan sujud sahwi. Sekarang kita masuk ke dalam sebab-sebab sujud sahwi.
dari yang Bapak simpulkan dari kitab Tadhib atau Fathul Qorib atau Matan Goya, maka sebab-sebab kita harus sujud sahwi itu ada dua. Yang pertama karena lupa gerakan atau apapun itu selama itu masuk ke dalam rukun dalam sholat, nah maka kita harus sujud sahwi. Yang kedua karena lupa sunnah ab'ad dalam sholat. Contohnya itu sunnah ab'ad itu seperti kunut dan atahiyat awal. Nah, apabila lupa dalam gerakan rukun atau perkara rukun atau perkara sunnah ab'ad di dalam sholat, maka kita harus melaksanakan sujud sahwi. Bedanya apabila kita lupa dalam perkara rukun, maka yang harus kita lakukan itu, misalkan Bapak ketika sholat itu setelah membaca surat Bapak langsung sujud, tidak melaksanakan ruku dan iktidalnya, maka Bapak itu wajib mengembalikan diri Bapak ke gerakan berdiri, kemudian Bapak ruku. Nah, Bapak itu harus mengulangi lagi dari gerakan rukunya. Setelah ruku, barulah sholat seperti biasa, gerakan seperti biasa. Nah, nanti di akhir melaksanakan sujud sahwi. Itu kalau lupa sunnah ab'ad, maka ketika lupa, misalkan lupa tidak kunut atau lupa tidak atahiyat awal, nah maka Bapak harus langsung berdiri, jangan diulangi lagi. Misalkan Bapak lupa tidak atahiyat, maka Bapak sudah berdiri, ya lanjutkan berdiri, jangan duduk atahiyat awal lagi, karena hukumnya sunnah ab'ad. Bapak tinggal melaksanakan sujud sahwi saja di akhir. Jadi apabila tertinggal sesuatu yang rukun, maka kita wajib untuk mengulanginya lagi. Tetapi apabila tertinggal yang sunnah ab'ad, maka tinggalkan saja, tapi kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau yang rukun tadi kita harus kembali dulu ke gerakan yang rukun, setelah itu di akhirnya kita akhiri dengan sujud sahwi. Kemudian apabila, nah ini satu lagi, kemudian apabila kalian lupa nih rokaatnya rokaat keberapa ya, nah kalian ragu-ragu di sana, maka untuk itunya kalian harus melakukan sujud sahwi. Dan apabila ragu-ragu, kalian pilihlah rokaat yang paling kalian yakini di dalam hati kalian. Nah, sekarang kita ke tata cara pelaksanaannya. Nah, untuk tata cara pelaksanaannya, sujud sahwi itu dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Nah, ketika sujud membaca doa yang ada di PowerPoint, silakan kalian catat. Nah, misalkan Bapak itu sudah melaksanakan kesalahan atau kelupaan dalam sholat, maka Bapak harus sujud sahwi. Nah, ketika sujud sahwi sebelum dilakukan, nah misalkan setelah bacaan sholat fil alamina innaka hamidum majid, maka sebelum Bapak salam assalamualaikum warahmatullah, nah maka sebelum itu Bapak harus sujud terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Dan ketika sujud itu satu sujudnya membaca subhana malayanamu walayasu sebanyak 3 kali. Setelah sujud pertama beres, langsung Bapak duduk lagi di antara 2 sujud, kemudian Bapak sujud lagi, kemudian Bapak membaca lagi doanya. Setelah selesai membaca doanya, Bapak langsung duduk atahiyat akhir atau tawaruk. Nah, setelah selesai baru Bapak langsung salam. Nah, untuk tata cara pengerjaannya seperti itu. Baiklah anak-anak, Bapak sudah memberikan materi dan menjelaskan materi tentang sujud sahwi kepada kalian. Bapak sudah siapkan kertas yang berisi beberapa soal. Silahkan kalian jawab soal-soal tersebut sebagai hasil dari belajar kalian itu sudah sampai mana. Nah, bila sudah, silahkan setorkan ke Bapak. Bapak akan menilai hasil pekerjaan kalian. Bapak bagikan dulu ya soal-soalnya. Nah, alhamdulillah anak-anak, hasil dari tugas yang kalian berikan ke Bapak tadi, nilainya semuanya rata-rata di 90 ke atas. Itu menandakan bahwa kalian itu benar-benar dalam mengerjakan soalnya. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak
akan menjelaskan tentang puasa. Nah, oleh karena itu, semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.